loh. Udah. Udah pakai baju cantik belum? Udah. Coba dilihat dulu rambutnya dirapiin. Taruh ke belakang poni, taruh ke belakang kuping. Duduknya yang manis anak perempuan. Sudah siap? Sudah. Sudah siap? Sudah. Yuk kita nonton ibadah online IMPA yuk. Ayo. Selamat pagi Kak Selamat pagi Kak Dian. Apa kabar adik-adik? Pasti semua bilang luar Sehat ya, biasa, luar biasa. sehat. Begitu juga dengan kita Kak ya. Iya dong, Kak. Iya, adik-adik. Wah, Kak Dian senang sekali sama Kak Catherine bisa ketemu hari ini ya. Ini adalah minggu terakhir ya Kak di bulan Januari tahun 2021. Sudah lama sekali ternyata udah kita jalanin adik-adik ya. Sudah hampir sebulan. Nah, adik-adik pagi hari ini kita siap untuk beribadah Kak? Iya Kak, sebelumnya kita mau saat teduh dulu adik-adik. Iya, betul. Mari kalau begitu adik-adik kita saat teduh bersama-sama. Saat teduh dimulai. Selesai. Sekarang kita akan menyanyi lagu dari mana Kak? KC 92, aku mau mengerti. Baik. 1 dan 3. Aku mau mengerti kasih Tuhanku. Ia disalibkan untuk diriku. Jika ku percaya turut perintahnya, apapun terjadi, aku anaknya. Nah, adik-adik, tadi kita sudah menyanyi bersama. Sekarang kita akan membuka ibadah kita dengan berdoa dipimpin oleh Kak Catherine. Makasih Silakan, Kak Dian. Ayo, mari adik-adik. Kak Catherine mau ajak adik-adik sebelum kita mau mulai ibadah kita mau berdoa pembuka. Lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat pagi hari ini. Kami bersama adik-adik kami boleh bertemu melalui IMPA online. Kami mengucap syukur Tuhan, kami boleh berada dengan tubuh yang sehat sampai hari ini. Tuhan, kami mau menyerahkan ibadah IMPA online kami dari awal hingga akhirnya Tuhan. Tuhan memberkati kami dan memberkati adik-adik kami, supaya adik-adik kami boleh duduk manis dan mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin adik-adik. Nah, sebelum kita mendengar firman Tuhan, kita akan menyanyi lagi dari Kidung Ceria 223. Tuhan, kau memanggil aku. Yuk kita bangkit berdiri yuk adik-adik. Firman-Mu berpimpin
Kak. Tapi sebelum itu seperti biasa adik-adik, kita mau dengerin dulu, kita mau baca Mazmur dulu. Nah, kita mau baca Mazmur Sama siapa Kak? Kak Ica yang Oh, pimpin. Silakan Kak Ica. Adik-adik, kita akan membaca Mazmur. Adik-adik sudah siapkan Mazmurnya ya, dari kitab Mazmur pasal yang ke-30, ayat yang pertama sampai ke-13. Kak Ica kasih waktu untuk buka Mazmur pasal yang ke-30, ayat yang pertama sampai ke-13. Kita bermazmur secara berbalasan ya, seperti biasa adik-adik ya. Kak Ica akan baca dari judul perikopnya. Mazmur pasal 30 ayat yang pertama sampai ke-13. Nyanyian syukur karena selamat dari bahaya. Mazmur, nyanyian untuk pentahbisan bait suci dari Daud. Aku akan memuji Engkau ya Tuhan, Sebab Engkau telah menarik aku ke atas dan tidak memberi musuh-musuhku bersukacita atas aku. Tuhan Allahku, kepadamu aku berteriak minta tolong. Dan Engkau telah menyembuhkan aku. Tuhan, Engkau mengangkat aku dari dunia orang mati. Engkau menghidupkan aku di antara mereka yang turun ke liang kubur. Nyanyikanlah mazmur bagi Tuhan, hai orang-orang yang dikasihinya. Dan persembahkanlah syukur kepada namanya yang kudus. Sebab sesaat saja ia murka, Tetapi seumur hidup ia murah hati. sepanjang malam ada tangisan, Menjelang pagi terdengar sorak-sorai. dalam kesenanganku aku berkata, Aku takkan goyah untuk selama-lamanya. Tuhan, oleh karena Engkau berkenan, Engkau telah menempatkan aku di atas gunung yang kokoh. Ketika Engkau menyembunyikan wajah-Mu, aku terkejut. kepadamu ya Tuhan aku berseru. Dan kepada Tuhanku aku memohon. Apakah untungnya kalau darahku tertumpah? Kalau aku turun ke dalam lubang kubur Dapatkah debu bersyukur kepadamu? dan memberitakan kesetiaan-Mu, Dengarlah Tuhan dan kasihanilah aku. Tuhan jadilah penolongku. Aku yang meratap telah Kau ubah menjadi orang yang menari-nari. Kain kabungku telah Kau buka, pinggangku Kau ikat dengan sukacita. Supaya jiwaku menyanyikan mazmur bagimu. Dan jangan berdiam diri. Tuhan Allahku untuk selama-lamanya. Aku mau menyanyikan syukur bagimu. Demikian mazmur pada minggu pagi hari. Gimana adik-adik? Sudah baca Mazmur? Sekarang adik-adik boleh duduk, manis, siapkan hati dan pikiran. Jangan sambil makan lagi ya. Kita mau dengerin firman Tuhan yang keren banget. Yuk kita dengerin firman Tuhan. Ya, selamat pagi adik-adik. Nah, adik-adik tadi kita sudah memuji Tuhan, kita sudah berdoa ya dengan kakak-kakak ya. Nah, sekarang Kak Ellen mau minta adik-adik siapkan hati adik-adik karena kita mau masuk dalam perayaan firman. Kita mau dengarkan firman Tuhan ya. Ya, sekarang Kak Ellen mulai dulu adik-adiknya semua duduk yang manis dulu. Yo, sudah? Nah, sekarang sebelum kita mulai ibadah, sebelum kita mulai dalam firman Tuhan, kita mau berdoa. Ya. Ibu jari dan telunjuk, jari tengah yang panjang, jari manis pakai cincin, jari kelingking ku sayang. Ku berhitung 1, 2, 3, 4 dan 5. Lipat tangan, tutup mata, lalu aku berdoa. Yuk, semua lipat tangan, tutup mata, kita mau berdoa. Tuhan Yesus, saat ini kami akan memulai dan mendengarkan akan firman-Mu. Tuhan berkati kami, supaya ketika kami mau mendengarkan firman Tuhan, Tuhan mampukan kami supaya kami boleh mengerti, kami boleh memahami akan maksud Tuhan. Berkati juga hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan ini, biarlah firman Tuhan ini boleh menjadi kekuatan bagi kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus, amin. Ya adik-adik, sebelum Kak Ellen masuk dalam cerita, Kak Ellen mau kasih satu video nih buat adik-adik. Yuk lihat videonya.
Pada suatu kali Yesus berada dalam sebuah kota. Di situ ada seorang yang penuh kusta. Pada suatu kali Yesus berdiri, sedang orang banyak mengerumuni dia hendak mendengarkan firman Allah. Ketika ia melihat Yesus, tersungkurlah ia dan memohon, "Tuhan, jika Tuhan mau, Tuhan dapat mentahirkan aku." Lalu Yesus mengulurkan tangannya, menjamah orang itu dan berkata, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Seketika itu juga lenyaplah penyakit kustanya. Yesus melarang orang itu memberitahukannya kepada siapapun juga dan berkata, "Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam, dan persembahkanlah untuk pentahiranmu persembahan seperti yang diperintahkan Musa, sebagai bukti bagi mereka." Tetapi orang itu pergi memberitakan peristiwa itu dan menyebarkannya kemana-mana, sehingga Yesus tidak dapat lagi terang-terangan masuk ke dalam kota. Ia mengundurkan diri ke tempat-tempat yang sunyi dan berdoa. Tetapi kabar tentang Yesus makin jauh tersiar, dan datanglah orang banyak berbondong-bondong kepadanya untuk mendengar dia dan untuk disembuhkan dari penyakit mereka. Ya, tadi adik-adik udah lihat videonya apa? Sudah. Kira-kira apa tuh videonya, cerita tentang apa sih? Ya, iya, sedang seorang sakit ya. Siapa sih yang sakit itu? Ya, Bapak siapa tadi? Yang menderita penyakit kusta. Adik-adik tahu nggak sih penyakit kusta itu apa ya? Nah, penyakit ini penyakit yang sangat berbahaya adik-adik. Penyakit yang menular, ya. Tetapi Bapak kusta ini dia nggak merasa kebingungan, nggak merasa takut adik-adik, karena dia percaya bahwa Tuhan Yesus akan menyembuhkan dia adik-adik. Nah, saking dia percayanya, pada saat dia melihat Tuhan Yesus turun dari bukit, lalu dia datang dan dia sujud menyembah kepada Tuhan Yesus. Apa yang dia katakan ada di bawah Tuhan Yesus, bahwa Tuhan, kalau Tuhan ingin menyembuhkan aku mau minta kepadamu Tuhan, supaya Tuhan mau menyembuhkan aku, ya. Nah, pada saat itu adik-adik, dengan kepercayaannya, dengan iman yang teguh, dia berkata seperti itu, dan pada akhirnya Bapak kusta ini mengalami kesembuhan adik-adik. Nah, adik-adik bisa lihat ya tadi di video tadi, begitu dia benar-benar dia bersyukur, dia berdoa, dia percaya dengan imannya bahwa Tuhan Yesus akan menyembuhkan. Nah, bagaimana dengan kita adik-adik pada saat ini? Kita melihat ya, kalau adik-adik lihat seperti apa zaman saat ini, pada saat pandemi ya, pada saat pandemi banyak orang yang sakit ya, banyak orang yang harus mengalami berbagai hal, tetapi kita percaya bahwa Tuhan Yesus pasti akan menyembuhkan kita adik-adik. Nah, bagaimana caranya? Kita tetap harus berdoa ya, berdoa minta kepada Tuhan supaya Tuhan Yesus mau menyembuhkan kita ya. Nah, Kayla mau ingatkan sekali lagi buat adik-adik, saat ini seperti saat ini ketika masa pandemi, adik-adik diingatkan lagi supaya apa? Supaya adik-adiknya mau hidup lebih teratur, adik-adik harus hidup lebih bersih. Bagaimana caranya ya? Nah, caranya kita harus menggunakan masker kalau kita keluar dari rumah, atau kita harus mencuci tangan kita dengan sabun, menjaga jarak. Nah, itu semua yang harus kita lakukan adik-adik. Tapi di balik semua itu, kita memohon pertolongan Tuhan. Tuhan Yesus mau menolong kita supaya kita juga bisa dilindungi, kita bisa mendapatkan kesembuhan, dan banyak orang juga bisa disembuhkan oleh karena kuasa Tuhan ya. Nah, adik-adik sudah mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini ya. Jadi adik-adik ingat kembali, adik-adik hayati kembali apa yang Tuhan Yesus sudah lakukan tadi buat si Bapak kusta tadi. Dengan iman yang percaya dengan teguh,
Tuhan Yesus pasti akan menyembuhkan dia. Begitu juga dengan kita. Nah, cerita kita pada pagi hari ini, biarlah kita mau ingat kembali supaya kita selalu mau berdoa dan tetap selalu mau mengandalkan kuasa Tuhan. Amin. Ya, adik-adik, kita telah mendengarkan firman Tuhan. Sekarang kita mau berdoa. Semua lipat tangan, tutup mata. Kita mau berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Tuhan sudah menyertai kami. Kami boleh mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Ajarkan kami Tuhan, ketika kami boleh melakukan segala sesuatunya, kami tetap mengandalkan Tuhan. Karena Tuhan Yesus berkuasa atas kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman Tuhan yang boleh kami dengar. Biarlah firman Tuhan ini boleh menjadi satu kekuatan bagi kami, untuk kami boleh tetap selalu ada bersama dengan Tuhan. Kami juga berdoa bagi semua adik-adik Tuhan yang setia selalu senantiasa mau beribadah bersama-sama pada pagi hari ini. Tuhan memberkati kami semua, supaya kami boleh tetap mau mengandalkan Tuhan. Kami mau tetap percaya Tuhan ada dan Tuhan tetap bersama-sama dengan kami. Kami juga tak lupa berdoa bagi bangsa dan negara kami. Tuhan tahu akan segala kondisi dan keadaan yang dialami oleh bangsa kami saat ini, tetapi kami percaya Tuhan Yesus Tuhan ada dan Tuhan tetap bersama-sama dengan kami. Terima kasih juga Tuhan, kami berdoa juga bagi gereja kami, GPIB Jemaat Bahtera Iman. Tuhan berkati semua yang ada di dalam pelayanan yang boleh kami lakukan. Biarlah kami boleh melakukan yang terbaik hanya untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, inilah doa kami Tuhan. Terpujilah namamu kekal selama-lamanya. Amin. Ya adik-adik, kita tadi sudah mendengarkan firman Tuhan ya. Sekarang kita mau berdoa kembali. Yuk kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena pada saat ini kami telah mendengarkan firman Tuhan. Ajarkan kami Bapa untuk kami boleh tetap selalu mau mengandalkan Tuhan. Kami mau tetap percaya bahwa Tuhan Yesus yang lebih berkuasa atas kehidupan kami. Terima kasih karena kami semua, para kakak pelayan dan adik-adik pelayan boleh bersama-sama beribadah di pagi hari ini. Biar Tuhan berkati kami, biar kami tetap mau melakukan yang terbaik bagi Tuhan. Kami boleh tetap memuji dan memuliakan nama Tuhan di dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus atas semua berkat Tuhan bagi kami. Kami percaya Tuhan ada dan Tuhan tetap bersama-sama dengan kami. Inilah doa kami Tuhan, ampunkan segala dosa dan kesalahan kami. Demi anakmu Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya adik-adik, Kailan punya satu aktivitas buat adik-adik ya. Nah nanti Kailan akan kasih adik-adik aktivitasnya mewarnai. Nanti adik-adik tolong diwarnai aktivitasnya. Kalau adik-adik sudah mengerjakan, adik-adik tolong kumpulkan kembali ke grup WhatsApp orang tua. Kailan tunggu ya hasil aktivitasnya ya. Ya oke. Terima kasih adik-adik. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Nah adik-adik, kita sudah mendengarkan cerita firman Tuhan yang keren banget ya Kak. Keren Tuhan banget. itu berkuasa menyembuhkan. Iya. Nah sekarang Kak Catherine mau undang adik-adik bangkit berdiri. Kita mau muji Tuhan dari KC 287. Aku berlutut, mataku tutup. Aku berlutut, mataku tutup, ku berdoa padamu, Bapa-Ku di dalam sorga, berkenanlah padaku, walau ku kecil dan muda diriku, jadikanlah di kawanan domba Tuhan, satu di antaranya. Amin.
Adik-adik, tadi kita udah dengar firman Tuhan. Sekarang ungkapan syukur kita akan memberikan persembahan kita sebagai wujud syukur kita adik-adik ya. Nah adik-adik di rumah yang punya celengan, masukin ke celengannya seperti ini adik-adik ya. Ya, nanti adik-adik semuanya ini akan dikumpul di tanggal 28 Januari. Maret ya Kak ya. 28 Maret adik-adik. Kalian lupa aja adik-adiknya. Jadi per 3 bulan adik-adik, di 3 bulan yang pertama tanggal 28 Maret. Minta tolong papa mama untuk antar ke gereja ya adik-adik ya. Oke, sekarang kita mau memuji Tuhan kembali. Kak Catherine mau undang adik-adik bangkit berdiri. Kita menyanyi dari KC 242, Ajaib Benar Anugerah, bait 1 dan 3. Ajaib benar anugerah, pembaru hidupku, ku hilang tak berjalan, olehnya aku Adik-adik, kita sudah dengar firman Tuhan, sudah memberikan persembahan sebagai ungkapan syukur kita. Sekarang ibadah kita sudah pada akhir daripada pelayanan minggu ini adik-adik. Kita akan tutup ibadahnya, kita akan berdoa bersama. Lipat tangan, tutup mata. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk pimpinan Tuhan selama ibadah kami dari awal sampai akhir ibadah ini. Tuhan menyertai kami. Terima kasih untuk firman yang boleh kami dengar hari ini Tuhan. Engkau mengajarkan kami agar kami selalu mengandalkan Engkau, karena Engkau adalah Tuhan yang berkuasa. Kiranya Tuhan pimpin kami selalu dengan Roh Kudus-Mu, agar kami Tuhan menjadi anak-anak yang selalu beriman dan percaya teguh hanya kepadamu saja. Terima kasih karena atas pimpinan-Mu, dan kami serahkan untuk berikutnya hari-hari kami ke dalam tangan-Mu saja. Inilah doa kami, inilah ungkapan syukur kami dan permohonan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik. Kita nggak bosan ya Kak mengingatkan untuk adik-adik untuk selalu menjaga kesehatan, mencuci tangan, pakai masker dan face shield bila ada kalau mau keluar. Kita bertemu minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu adik-adik.